Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami 4 tipe kepribadian manusia berdasarkan analisa 4 temperament. Teman-teman, dalam berkomunikasi sangat penting kita memahami kepribadian lawan bicara kita. Kenapa ini penting? Tujuannya adalah agar tidak terjadi salah paham dengan orang lain dan bisa lebih efektif dalam berkomunikasi. Jika kamu ingin mengetahui kepribadian atasan, teman kerja, partner, klien, saudara, atau bahkan pasangan kamu, yuk ikuti kuis kepribadian ini sampai selesai. Nah, supaya mudah memahami kepribadian orang lain, sebaiknya pahami dulu kepribadian diri sendiri. Setuju? Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini. Apakah kamu sudah tahu kira-kira kamu tipe yang mana ya? Koleris, sanguinis, melankolis, atau pragmatis? Bagaimana ciri-cirinya? Yuk, nggak pakai lama, kita lanjut aja dengan kuis 4 tipe kepribadian berikut ini. Caranya gampang banget. Siapkan selembar kertas dan alat tulis, kemudian jawablah pertanyaan 1 sampai dengan 40 yang terdiri dari kelebihan dan kekurangan. Setiap pertanyaan harus kamu pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan diri kamu. A, B, C, atau D. Kemudian kerjakan sampai selesai ya, dan jawablah dengan jujur agar kamu menemukan tipe kepribadian yang paling ideal. Tidak ada yang terbaik atau yang paling jelek karena setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Yuk, kita lanjut ke kuis berikut ini. Oke, kita mulai dengan nomor 1. Sejujurnya saya A. Berjiwa petualang, B. Bersemangat, C. Analitis, D. Mudah menyesuaikan. Nomor 2. Sejujurnya saya A. Persuasif atau membujuk, B. Lucu, C. Gigih, dan D. Tenang. Tiga. Sejujurnya saya A. Berkeinginan kuat, B. Suka bergaul, C. Mengorbankan diri, dan D. Tunduk. 4. Sejujurnya saya A. Berterus terang, B. Optimis, C. Teratur, D. Suka membantu. 5. Sejujurnya saya A. Banyak akal, B. Meyakinkan, C. Penuh pertimbangan, D. Terkendali. 6. Sejujurnya saya A. Percaya pada diri sendiri, B. Bersemangat, C. Sensitif atau peka, D. Mudah berpuas diri. 7. Sejujurnya saya A. Berpikir positif, B. Mempromosikan diri, C. Pembuat rencana, D. Sabar. 8. Sejujurnya saya A. Tidak berubah-ubah, B. Spontan, C. Terjadwal, D. Pemalu. 9. Sejujurnya saya A. Berterus terang, B. Optimis, C. Teratur, D. Suka membantu. 10. Sejujurnya saya A. Pemaksa, B. Jenaka, C. Setia, D. Ramah. 11. Sejujurnya saya A. Berani, B. Bahagia, C. Perinci, D. Hati-hati dalam berbicara. 12. Sejujurnya saya A. Percaya diri, B. Ceria, C. Berbudaya, D. Konsisten. 13. Sejujurnya saya A. Mandiri, B. Menginspirasi, C. Idealis, D. Tidak mengganggu.
14. Sejujurnya saya A. Tegas, B. Demonstratif atau mempertunjukkan, C. Perasaannya kuat, D. Guyonannya garing. 15. Sejujurnya saya A. Penggerak, B. Mudah berbaur, C. Berbakat musik, D. Penengah. 16. Sejujurnya saya A. Tahan uji, B. Suka bicara, C. Pemikir, D. Toleransi. 17. Sejujurnya saya A. Pemimpin, B. Lincah, C. Loyal atau setia, D. Pendengar. 18. Sejujurnya saya A. Ketua, B. Tangkas, C. Pembuat bahkan, D. Gembira. 19. Sejujurnya saya A. Produktif, B. Populer, C. Perfeksionis, D. Menyenangkan. 20. Sejujurnya saya A. Hebat, B. Energik, C. Sopan, D. Berpendirian tetap. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang nomor 21. Sejujurnya saya A. Suka memerintah, B. Tidak sopan, C. Pemalu, D. Suka melamun. 22. Sejujurnya saya A. Tidak simpatik, B. Tidak disiplin, C. Tidak mau memaafkan, D. Tidak semangat. 23. Sejujurnya saya A. Melawan, B. Mengulang-ulang, C. Pendendam, D. Segan atau malas. 24. Sejujurnya saya A. Terus terang, B. Pelupa, C. Cerewet, D. Penakut. 25. Sejujurnya saya A. Tidak sabaran, B. Suka memotong pembicaraan, C. Merasa terancam, D. Tidak tegas. 26. Sejujurnya saya A. Tidak memiliki belas kasihan, B. Tidak bisa ditebak, C. Tidak populer, D. Tidak mau terlibat. 27. Sejujurnya saya A. Angkuh, B. Serba membiarkan, C. Sulit disenangkan, D. Ragu-ragu. 28. Sejujurnya saya A. Keras kepala, B. Sembrono, C. Pesimis, D. Tidak menunjukkan ekspresi. 29. Sejujurnya saya A. Suka berdebat, B. Mudah marah, C. Mengasingkan diri, D. Tidak bertujuan. 30. Sejujurnya saya A. Kasar, B. Naif atau lugu, C. Suka berprasangka, D. Acuh tak acuh. 31. Sejujurnya saya A. Gila kerja, B. Ingin dipuji, C. Minder, D. Sering khawatir. 32.
32. Sejujurnya saya A. Tidak bijaksana, B. Terlalu banyak bicara, C. Mudah tersinggung, D. Penakut. Tiga. Sejujurnya saya A. Berkuasa, B. Tidak teratur, C. Mudah putus asa, D. Penuh keraguan. 34. Sejujurnya saya A. Tidak toleran, B. Tidak konsisten, C. Introvert atau tertutup, D. Tidak peduli. 35. Sejujurnya, saya A. Manipulatif atau tidak jujur, B. Berantakan, C. Suasana hati berubah-ubah, D. Suka menggerutu. 36. Sejujurnya saya A. Keras kepala, B. Suka pamer, C. Sikap ragu-ragu terhadap sesuatu, dan D. Lamban. 37. Sejujurnya saya A. Menang sendiri, B. Bersuara keras, C. Penyendiri, D. Pemalas. 38. Sejujurnya saya A. Mudah emosi, B. Tidak bisa serius, C. Mudah curiga, D. Melempem. 39. Sejujurnya saya A. Gegabah, B. Gelisah, C. Suka balas dendam, D. Segan. 'Dan pertanyaan terakhir nomor 40. Sejujurnya saya A. Licik, B. Tidak berpendirian, C. Suka mengkritik, dan D. Suka kompromi. Nah, teman-teman, pertanyaan selesai. Selanjutnya, jumlahkan jawaban nomor 1 sampai 40 yang sudah kamu pilih tadi. Berapa banyak jawaban A, B, C, dan D? Kemudian, kamu hitung masing-masing jawaban dan lingkari jawaban yang paling besar nilainya. Jelas ya? Jika A paling besar, maka lingkari jawaban A. Jika B paling besar jumlahnya, maka lingkari jawaban B. Dan jika C yang paling besar, lingkari jawaban C. Atau jika D yang paling besar, maka lingkari jawaban D. Jelas ya? Nah, jika jawaban besar jumlahnya A, maka kamu tipe koleris. Jika paling besar jumlahnya B, maka kamu adalah tipe sanguinis. Jika paling besar jumlahnya C, berarti kamu tipe melankolis. Dan jika paling besar jumlahnya adalah jawaban D, maka kamu adalah tipe plekmatis. Oke, selanjutnya kita lihat ciri-ciri kepribadian masing-masing tipe dan tips berkomunikasi dengan 4 tipe tersebut. Jangan lupa, sambil bayangkan kira-kira atasan kamu atau teman-teman kamu atau pasangan kamu, tipe yang mana mereka itu. Oke? Oke, selanjutnya kita mencoba mengenali ciri-ciri koleris. Koleris adalah tipe yang kuat ya teman-teman ya. Ciri-ciri mereka antara lain berorientasi pada hasil, kemudian berjiwa pemimpin, sulit meminta maaf, suka tantangan dan berani mengambil risiko,
Mereka biasanya terkesan kurang ramah, ingin selalu menentukan dan juga mengontrol, gerak cepat dan gak sabaran. Mereka juga dominan dan suka ngatur, tapi mereka juga problem solver, orangnya tegas dan percaya diri. Itu adalah beberapa ciri-ciri dari tipe koleris yang biasanya sangat kelihatan dan mudah sekali Anda perhatikan. Oke, kalau tadi kita sudah mengenal ciri-ciri orang koleris, selanjutnya tips berkomunikasi dengan tipe koleris. Ini penting sekali Anda perhatikan, terutama buat teman-teman yang bukan tipe koleris. Kira-kira tips berkomunikasinya seperti apa ya? Nah, jika Anda berbicara dengan orang koleris atau berinteraksi dengan orang koleris, maka berbicaralah to the point, jangan bertele-tele, jangan kebanyakan basa-basi. Kemudian, utamakan hasil atau tujuan, bukan proses, ya. Dan orang koleris lebih senang jika diberikan tugas-tugas yang menantang. Berikan juga kebebasan kepada tipe koleris agar bisa mencapai hasil yang terbaik. Jadi mereka itu tidak suka untuk diatur dan diawasi. Kemudian, jangan Anda berkeluh kesah dengan orang-orang koleris, karena pastinya tidak akan didengarkan, ya. Dan jangan ambil hati kalau dia marah. Kadang mungkin dia juga berbicara kasar, tetapi itu memang sudah wataknya. Jadi tidak perlu sakit hati atau tersinggung. Selanjutnya kita mencoba mengenali ciri-ciri tipe sanguinis. Tipe sanguinis biasanya dia adalah tipe yang populer. Ciri-ciri sanguinis antara lain adalah selalu menjadi pusat perhatian, kemudian optimis dan senang bicara, tidak menyukai rutinitas, mudah berteman, hangat dan populer. Kemudian orang sanguinis selalu tidak bisa bilang tidak, gerak cepat dan spontan, happy, fun dan outgoing, antusias dan meyakinkan. Mereka kurang pandai mengatur waktu, cepat bosan, dan gampang percaya. Lalu bagaimana berkomunikasi dengan tipe sanguinis? Terutama buat teman-teman yang bukan sanguinis, beberapa tips berkomunikasi atau berinteraksi dengan tipe sanguinis adalah sebagai berikut. Kalau berbicara dengan orang sanguinis, maka bicaralah dengan antusias dan optimis, ya, karena mereka memang tipe yang optimis. Kemudian, berikan kebebasan untuk mengekspresikan ide-idenya, karena orangnya ini selalu banyak ide dan spontan. Kemudian, kepada orang sanguinis, berikan pujian-pujian kepada dia, yang sedikit berlebihan juga tidak apa-apa ya, karena orang sanguinis ini biasanya senang dipuji. Berikan tugas-tugas yang praktis dan dinamis ya. Mereka tidak suka tugas-tugas yang rutin atau yang detail. Karena dia pelupa, jadi teman-teman juga jangan tersinggung kalau dia tidak menepati janji. Bantulah dia untuk mengingatkan dengan sabar ya. Kemudian jangan meminta dia untuk melakukan hal-hal yang detail dan rutin, karena memang itu bukan tipe dia. Mereka pasti akan pusing gitu ya. Dan bisa juga ajak bertemu dengan orang-orang baru, karena itu pasti akan menyenangkan buat tipe sanguinis. Ya, oke, itu adalah tips berkomunikasi dengan tipe sanguinis. Tipe selanjutnya adalah tipe melankolis. Melankolis adalah tipe yang perfeksionis ya teman-teman ya. Beberapa ciri-ciri dari melankolis diantaranya adalah berorientasi pada prosedur dan proses. Orang melankolis adalah orang yang akurat, teliti, detail, dan analitis. Mereka fokus pada tugas-tugas yang logis, tugas-tugas yang masuk akal. Mereka adalah pemikir, sensitif, dan moody. Orang melankolis juga senang yang terstruktur, sistematis, dan teratur. Mereka adalah tipe perfeksionis dan mengutamakan kualitas. Orangnya tertutup, penyendiri, dan bisa menyimpan rahasia. Dia juga efisiensi dan perhitungan ya. Kemudian, orang melankolis juga kurang menyukai sosialisasi dan keramaian.
Dan satu lagi, melankolis biasanya adalah orang yang tidak mudah percaya. Lalu bagaimana berkomunikasi dengan orang melankolis? Nah, buat teman-teman terutama yang bukan tipe melankolis, boleh memperhatikan tips berikut ini ya. Orang melankolis adalah orang yang sangat menghargai waktu. Jadi tepat waktu adalah sangat penting buat mereka. Jadi jangan sekali-sekali Anda melupakan janji atau terlambat jika ada janjian dengan orang melankolis ya. Kemudian, kepada orang melankolis, berikan data pendukung jika Anda ingin meyakinkan dia. Bicaralah hal-hal yang logis dan masuk akal ya. Kemudian juga, orang melankolis menyukai tugas-tugas yang rutin dan detail. Jangan memaksa kepada orang melankolis untuk bertemu dengan orang banyak, karena mereka lebih menyukai atau lebih nyaman dengan kelompok kecil. Mereka berpikir sangat hati-hati sehingga terkesan lama dalam mengambil keputusan. Jadi Anda harus bersabar ya. Dan mereka juga orang yang sangat hati-hati dalam pengeluaran. Jadi jangan minta dia untuk beli sesuatu yang tidak penting. Nah, itu adalah beberapa tips yang dapat Anda lakukan ketika Anda berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang tipe melankolis. Selanjutnya, kita lanjut kepada tipe pragmatis. Bagaimana ciri-ciri orang pragmatis? Orang pragmatis itu adalah orang yang cinta damai. Dan beberapa ciri-ciri diantaranya adalah orang sensitif. Ya, tipe pragmatis adalah tipe sensitif dan mudah tersentuh. Orangnya tenang dan damai, suka menolong, mengalah, dan punya empati yang tinggi. Orang pragmatis biasanya ramah, santai, tapi lambat. Kemudian dia juga tipe pendengar yang baik. Orang pragmatis biasanya orang yang menghindari risiko atau menghindari konflik. Kemudian orangnya sabar dan senang bekerja sama. Orang pragmatis juga senang berbasa-basi karena dia takut menyinggung perasaan orang. Kemudian orangnya ragu-ragu dan suka menunda-nunda. Dan satu lagi, orang pragmatis adalah orang yang sulit mengambil keputusan. Itu beberapa ciri-ciri dari orang pragmatis yang cinta damai. Berikut adalah tips berkomunikasi dengan tipe pragmatis. Buat teman-teman yang tipenya bukan pragmatis, ketika berinteraksi dengan orang pragmatis, kira-kira tipsnya adalah sebagai berikut. Berbicaralah dengan baik dan sedikit basa-basi, seperti menanyakan kabarnya atau tanya keluarganya. Kemudian, jangan berbicara yang menimbulkan konflik karena dia akan menghindar. Ya. Kemudian, buat orang pragmatis biasanya dia adalah tipe yang bisa dijadikan sebagai teman curhat. Kalau Anda punya masalah, bisa curhat dengan orang tipe pragmatis karena dia adalah pendengar yang baik. Jika Anda memberikan tugas atau mengajak orang pragmatis, jangan dadakan karena dia akan panik. Jadi berikan waktu untuk persiapan. Kemudian, orang pragmatis adalah orang yang sulit mengambil keputusan, suka ragu-ragu. Jadi bantulah dia untuk mengambil keputusan. Pasti dia akan senang. Dan jangan emosi melihat gayanya yang tidak tegas, karena dia sebenarnya tidak mau menyakiti hati orang lain. Nah, itulah tips berkomunikasi dengan tipe pragmatis. Ya, jadi semuanya sekarang jelas kan ya teman-teman ya? Nah, teman-teman, itulah tadi gambaran mengenai 4 tipe kepribadian, yaitu koleris, sanguinis, melankolis, dan pragmatis. Sekarang sudah tahu kepribadian sendiri, dan saya yakin kamu juga bisa lebih mudah untuk mengenali kepribadian orang lain. Gunakan tips ini untuk memudahkan berkomunikasi sehingga bisa lebih efektif dan juga meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan pastinya,
untuk lebih memudahkan kamu bekerja sama atau berhubungan dengan siapa saja. Ya, oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like jika menurut kamu video ini bermanfaat. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.